Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kembali akan sharing tentang esai, namun fokusnya adalah tentang writing process. Berikut ini merupakan writing process yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan hasil tulisan kita, ya, terutama untuk penulisan akademik. Yang pertama yaitu memilih topik, ya, memilih topik yang menarik, kemudian memikirkan ide-ide yang bisa dimasukkan dengan brainstorming, kemudian melakukan research, ya, untuk mendapatkan informasi dalam mendukung topik yang kita bahas, kemudian menemukan tesisnya yang akan menjadi guidance utama dalam mengembangkan tulisan kita, kemudian memplanningkan atau membuat outline atau kerangka, kemudian menuliskan draftnya, kemudian setelah itu direvisi, melakukan revising sini, kemudian mengedit, dan setelah selesai kita melakukan proofreading. Nah, gitu ya. Untuk memilih topik, maka kita bisa melakukannya dengan memilih problem, ya, kemudian kita spesifikkan berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan tempat. Kita bertanya who, what, where, when, why. Nah, ini contohnya, ya. Kita bisa melakukannya dengan piramida terbalik, ya. Jadi dari umum ke khusus. Contohnya tentang exercise, kita bisa mengkerucutkan menjadi the best exercise. Kemudian di antara the best exercise itu misalnya walking. Nah, kemudian kita bisa mempertanyakannya, why walking is the best exercise. Nah, jawaban dari ini nanti akan mengarahkan kita mendapatkan tesis, ya. Karena di sini why walking is the best exercise, otomatis kita akan mencari why, alasan, reason, mengapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu think. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya why walking is the best exercise, maka kita memikirkan jawaban pertanyaan tersebut dengan melakukan brainstorming. Di sini kita perlu write down all possible answer of the question. Jadi kita memikirkan tentang topik tadi. Nah, selanjutnya kita mencari informasi, ya. Jadi untuk mendapatkan jawaban tadi dalam brainstorming itu, ya, kita melakukan research dengan membaca berbagai referensi yang terkait dengan topiknya. Nah, setelah itu baru kita menuliskan tesis statementnya. Jadi setelah itu kan kita akan mendapat informasi, maka kita bisa menuliskan tesis atau menjawab dari pertanyaan tadi. Nah, di sini tesisnya nanti akan menjadi ide pokok, ya, yang akan kita tuliskan. Jadi atau akan menjadi tujuan dari tulisan kita. Ini menjawab tadi, answer the research question, dan ini akan menjadi poin-poin yang akan kita tuliskan pada sebuah esai. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan tesisnya, kita bisa melakukan plan outline. Nah, di sini ada contohnya, ya. Misalnya di sini contohnya tentang ini sebelum melakukan research. Ada contoh di sini questionnya, are birth control pill safe for women? Nah, maka jawabannya, maka sebelum melakukan research, penulis bisa saja berpikir bahwa, ya, birth control are safe, ya, birth control
pills are safe. Nah, kemudian di sini tesisnya. Nah, kemudian outline-nya adalah pill contain nothing harmful to health. Pills bring health benefits to women. Myths about birth control pills are wrong. Nah, ini sebelum melakukan research. Setelah melakukan research, maka dia akan dapatkan informasi yang lebih detail. Nah, tadi questionnya, are birth control pills safe for women? Maka dia bisa langsung menjawabnya, although there are some disadvantages, birth control pills are safe. Nah, dia dapatkan pill contain nothing harmful to health. Pills bring some health benefits to women. Myths about birth control ini dia mendapatkan detail-detail itu setelah dia melakukan research. Ya, kemudian there are some disadvantages but not wealthy women. Nah, setelah itu, ini kemudian dia kembangkan menjadi lebih detail paragrafnya. Nah, ini tadi tesisnya, kemudian tesis, kemudian section paragrafnya. Nah, paragrafnya jadi di sini section paragrafnya ini, ya, paragraf isinya nanti akan membahas tentang advantages-nya gitu ya. Tadi birth control pill asal minimal ada 3 ya. Ini ada jadi paragraf isi 1, paragraf isi 2, paragraf isi 3. Nah, seperti itu. Setelah itu baru melakukan, setelah kita buat outline-nya, kita tulis ya di sini. Yang tulis tadi ada introduction, body paragraph 1, paragraf 2, dan conclusion. Ini tadi untuk khusus ini tadi sudah ada video pendahulunya ya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada revise. Nah, setelah kita menuliskan draft kita, ketika sudah jadi, maka kita perlu merevisinya. Apa saja yang kita revisi ya ini ya. Dari apakah clear objektif, tesis and fokusnya, tesis is clear, tesis has point of view, tesis answer research question, tesis is pricing, kemudian organisasinya, bagaimana introduction-nya, apakah tadi mengikuti ada hook-nya gitu ya, apakah ada background dari paragrafnya, kemudian apakah ada tesis statement-nya. Nah, kemudian introduction-nya nih, body-nya. Nah, seperti itu yang akan direvisi. Nah, setelah revisi selesai, maka dilanjutkan dengan editing gitu. Jadi editing ini memeriksa grammarnya, spellingnya ya gitu. Langkah terakhir adalah melakukan proofreading. Nah, sebelum kita melakukan proofreading, kita pastikan kita tidak membaca draft yang sudah kita tulis selama minimal 24 jam. Nah, pada saat setelah itu kita melakukan proofreading, kita mulai dari bagian belakang ya, dari membaca kalimat per kalimat dari bagian belakang menuju ke draft yang ke depan. Ini kita lakukan agar kita fokus pada pengecekan grammar, bukan pada kontennya. Demikian sharing dari saya untuk topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.